Meski disebut memiliki banyak manfaat bagi pesertanya, program magang mahasiswa di luar negeri nyatanya masih meninggalkan banyak celah. Bahkan ribuan mahasiswa tertipu skema ini. Lantas apa yang mesti diwanti-wanti kampus dan mahasiswa agar kejadian tak terulang lagi? Dan kami akan membahasnya bersama pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan. Selamat pagi, Prof. Cecep. Selamat pagi Mbak, sehat selalu. Oke, Prof. Cecep, kita akan berdiskusi terkait dengan TPPO, tapi lewat magang. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu keterangan dari Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RDA Caniago berikut ini. Di sini kita melihat tidak sesuai dengan peruntukannya, ya, bahwa di sana ternyata dieksploitasi, ya, kemudian sedangkan tujuan utamanya adalah untuk magang. Nah, oleh karena itu di situ penyidik menemukan bukti-bukti awal yang mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang. Demikian. Prof. Cecep, kalau tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Polri, menurut Anda setuju enggak, Pak, kalau program magang di luar negeri ini terkategori sebagai TPPO? Ya, saya kira sebelum menyatakan itu kan tadi kita dengar dari kepolisian ya. Artinya jangan sampai kita euforia ya perguruan tinggi itu dengan world class university, go internasional ya. Tetapi menerapkan prinsip neoliberal ya. Ya ini penting untuk dipahami, jangan sampai terjebak seperti itu. Akhirnya ya masuklah pada kategori TPPO tadi ya, tindak pidana perdagangan orang, dan ini memprihatinkan sekali. 33 perguruan tinggi bukan main ya. Kemudian 1047 orang tadi atau mahasiswa ya yang dirugikan dua hal. Satu, dirugikan dari sisi materi ya, materialnya. Yang kedua, dan yang non materi, yang imateri itu menurut saya harus diganti tuh oleh perguruan tinggi dan siapa saja pihak yang terlibat, termasuk pihak kampus yang sembrono ya melaksanakan program ini, itu harus bertanggung jawab. Nah, yang kedua, ini juga harus dievaluasi ya. Kemendikbud harus mengevaluasi betul bagaimana program MBKN ini, jangan sampai karena tadi saya katakan ya ingin go internasional, tetapi kita lemah dari sisi regulasi, lemah dari sisi manajemen pengawasan. Kan mestinya tidak semudah itu ya mempekerjakan misalnya orang Indonesia, apalagi ini mahasiswa di luar negeri, harusnya kan terkait dengan bukan hanya Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan pihak yang terkait ya. Nah, yang tadi saya dengar itu sangat prihatin karena pakai beberapa kampus gitu ya. Nah, disangkanya itu MBKM, kemudian mahasiswa karena yakin itu dari kampusnya dan pakai label MBKM ya ikut serta. Nah, ini kan sembrono menurut saya ya, kurang hati-hati kampus itu. Mestinya cek and recheck. Kemudian bagaimana juga tadi selain regulasi, bagaimana ini aturan panduan MBKM. Selama ini saya lihat lebih banyak ke praktek magangnya ya. Padahal harusnya di regulasi pun ditekankan bagaimana proses pengawasan yang ketat gitu ya, dan cek and recheck, kemudian online, jadi bisa dipantau ya, jangan sampai pergi ke luar negeri hanya untuk cuci piring, kan kasihan tuh mahasiswa ya, misalnya untuk ngangkat-ngangkat koper di bandara, kan kasihan tuh mahasiswa. Jadi ini tolong menjadi evaluasi bersama ya, khususnya Kementerian Pendidikan, jangan sampai MBKM ini menjadi masalah karena kurangnya pengawasan dan manajerial regulasinya yang kurang ya untuk melindungi para mahasiswa. Iya, Prof. Cecep, sebetulnya kalau TPPO yang berkedok dengan magang ini sejatinya sebetulnya sudah lama ya, Prof. 10-15 tahun yang lalu ini sudah ada begitu, Prof. Dan kalau kita lihat berarti ini kampus kecolongan lagi begitu, Prof. Sebetulnya bagaimana pengawasannya, Prof? Seharusnya. Ya tadi itu bahwa kampus kurang hati-hati menurut saya ya. Kampus apalagi sudah melibatkan 33 kampus, dan beberapa kampus saya lihat kampus-kampus luar biasa besar ya gitu. Jadi jangan sampai tergiur karena penawaran luar negeri ya, atau luar negeri minded akan seakan-akan ini go internasional, lalu ya ada sponsor-sponsor tertentu gitu ya. Kampus lalai untuk ngecek and recheck ya, apalagi 33 loh. Kalau 1-2 mungkin kita masih bisa itu kasus, tapi kalau 33 aduh ini luar biasa ya ini kasusnya. Jadi menurut saya ini harus segera diselesaikan. Siapa yang melanggar hukum ya dia harus bertanggung jawab gitu ya. Kalaupun ini nanti misalnya penyidik memasukkan persoalan ini kepada TPPO ya silakan.
gitu. Itu artinya pembelajaran bagi kita, bagi kampus ya, agar dengan selektif gitu proses-proses magang ini, apalagi di luar negeri. Jangan sampai ke luar negeri ya, tapi nyatanya di sana hanya cuci piring, angkat koper yang seperti saya katakan ya. Nah, terakhir hemat saya ini harusnya kasusnya kasus terakhir. Jangan ada lagi kasus yang serupa yang menimpa perguruan tinggi atau institusi lain ya soal TTPO ini. Jadi pemerintah dalam hal ini harus memperketat ya program-program ini dari sisi pengawasan. Prof, berarti menurut Prof untuk pengawasan dari pemerintah ini juga belum optimal. Ya saya kira betul, tidak belum atau tidak optimal ya, buktinya 33 kampus loh. Ya kalau ada pengawasan misalnya secara online atau juga misalnya kementerian menyatakan mana saja sih yang boleh, mana yang tidak boleh perusahaannya, ya cek and dicek tuh. Jadi begitu ada penawaran dicek perusahaan ini benar nggak, punya track record yang bagus nggak. Nah, setiap perguruan tinggi pun harusnya ngecek ke Kemendikbud ya, apakah ini bisa nggak dijadikan MBKM. Kalau tidak, jangan. Ya ini nampaknya juga mungkin di dalam regulasi mungkin sudah ada ya. Nah, tetapi belum kuat. Yang kedua juga ini kalau 33 dan ini juga masif ya, 1.000 orang lebih ya, 1.047 orang, itu artinya kan ini terorganisir. Ya hemat saya jangan sampai ini menjadi sindikat gitu ya, mahasiswa jadi korban karena sindikat ini yang melibatkan oknum-oknum yang tadi disebut gitu. Prof Cacep, menurut Prof kira-kira Kementerian Pendidikan perlu tidak untuk memberhentikan sementara program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini supaya menyetop adanya kejadian seperti ini? Karena ini 33 kampus dan bahkan ada yang negeri juga ya Prof? Ya, beberapa kampus negeri malah ya. Menurut saya begini, MBKM beberapa hal memang sudah bagus ya. Tetapi beberapa hal yang harus dibenahi, termasuk soal magang ke luar negeri. Jadi satu, adakan evaluasi, kedua investigasi. Ya, harus cepat tuh, panggil rektor-rektornya yang 33 kampus itu. Ya, kenapa saudara-saudara rektor ini bisa terjadi seperti ini? Gitu ya, kenakan sanksi yang tegas. Di mana kesalahannya? Ya, berikutnya penegakan hukum. Jadi aspek pidananya tidak boleh hilang. Tadi proses administratif ya, tindakan administratif oleh kementerian. Tindakan pidananya harus berlanjut. Ini supaya jadi pelajaran bagi semua pihak, ya tidak boleh mahasiswa jadi korban. Apalagi saya dengar itu dengan membayar ya puluhan juta untuk ke luar negeri. Nah, jadi jangan mudah tergiur ya. Ini MBKM ini, mana yang bagusnya pertahankan, mana yang kurang perbaiki, mana yang jelek ya, program-program yang kurang bagus itu kemudian dievaluasi sehingga programnya berjalan dengan baik. Termasuk program magang ke luar negeri. Jangan asal magang. Kalau asal magang nanti cuci piring lagi di sananya. Prof Cacep, terakhir sedikit saja, singkat saja karena waktu kita terbatas. Prof, adakah imbauan untuk mahasiswa yang ingin melakukan magang di luar negeri supaya mereka tidak takut untuk magang di luar negeri, namun mereka juga mendapatkan manfaat dan melihat kasus ini banyak pembelajaran ya? Bagaimana Prof? Ya saya kira magang-magang di luar negeri keniscayaan ya, selama sesuai satu prosedur, kedua memang prospektif. Nah, kampus harus memberikan informasi yang baik kepada mahasiswa. Ya, dibuka seluas-luasnya informasi ini dan record perusahaannya bisa dibuka secara diakses ya, secara terbuka juga. Kemudian mahasiswa pun harus hati-hati juga ya, cek and dicek ke kementerian ya. Makanya di situ perguruan tinggi jangan mudah mengumumkan dulu sebelum di-approve oleh Kementerian Pendidikan, oleh Kemenaker misalnya ya, tenaga kerja, Kemenlu, gitu, dan berbagai instansi lain. Kalau sudah ini positif, bagus, baik, silakan di-upload, diinformasikan kepada mahasiswa. Jadi jangan terburu-buru karena ini ingin berebut go internasional, akhirnya terjebak kepada mekanisme pasar neoliberal ya. Nah, kampus kalau sudah begitu, menurut saya akan kehilangan ya marwahnya sebagai kampus yang menuju world class university. Oke, baik. Terima kasih Prof. Cecep Darmawan selaku pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia sudah memberikan insight-nya kepada pemirsa Metro TV pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.